saat ini itu semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib. Engkau Allah sukacita kami, Engkaulah Allah kekuatan kami. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan Tuhan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, hanya Engkau Yesus. Yesus kekuatanku, amin. Menolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Saya undang jemaat, mari silakan berdiri. Mari jemaat sendiri yang katakan, hanya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Sungguh terbukti Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa punya Engkau Yesus. Mari terus Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Bapa dalam hidup kami Bapa. Bahwa kami tak bisa tanpa Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Semua daripada-Mu. Kami bukan apa-apa Yesus tanpa Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih sama-sama. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama
bisa berkumpul memuji menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Engkaulah sukacita kami, kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Dan pagi ini kami datang untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Jamah hati dan pikiran kami, ubahkan kami, sehingga kami bisa hidup secara total dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, nggak terasa kita sudah mendekati akhir tahun. Sebentar lagi kita sudah Natalan ya. Mungkin ada dari saudara yang sudah punya rencana mau kemana nih akhir tahun ini. Ada yang mau mantu ya akhir tahun ini. Ada yang mau ke Jakarta ya, Michelle ke Jakarta ya. Haleluya, ada yang mau ngajak saya juga boleh saudaraku. Ya. Baik. Pagi ini saya akan menyampaikan sesuatu yang ringan sebetulnya, tapi mendasar dan sangat penting. Kalau Anda bisa menghidupi hal ini, maka saudara sedang hidup di dalam kerinduan hati Allah. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lampau, saya mengunjungi seorang teman lama, teman SMA. Beliau ini membuka sebuah toko alat-alat tulis di dekat SMA Santo Yusuf di Blimbing. Kebetulan saya ada perlu mau melaminating sesuatu, jadi saya mampir ke sana. Kawan lama saya ini saya sudah kenal lebih daripada 35 tahun, saudaraku. Dan ketika jumpa, kebetulan orangnya ada di situ. Dia bercerita banyak hal, tapi ada satu hal yang menarik yang dia ceritakan. Dia bilang begini, Har, 4 tahun yang lalu, tahun 2019, jadi 5 tahun yang lampau ya, dia itu sakit keras, bahkan dia bilang hampir mati gitu. Ya. Seorang yang pekerja keras, saudaraku. Saya tanya sakit apa? Dia bilang dia mengidap autoimun yang langka. Jadi ketika dia jatuh sakit, awalnya dibawa ke rumah sakit Persada di Kota Malang, namun nggak ada perbaikan, lalu dibawa ke sebuah rumah sakit di Jakarta. Dan akhirnya disarankan untuk ke Malaysia, saudaraku. Nah, dalam kondisi yang sudah semakin parah, dia tiba di Malaysia. Lalu di sana diperiksa secara mendalam, beberapa hari diteliti secara mendalam. Nah, dokter menemukan penyebabnya, tapi dokter bilang bahwa kondisinya sudah parah dan sudah mengganggu beberapa organ penting lainnya. Sehingga dokter sendiri mengakui bahwa kemungkinan sembuhnya sudah kecil, tapi karena dia sudah dalam kondisi yang lemah dan sudah diopname, mau pulang juga nggak bisa, akhirnya dirawatlah dia di sana. Ya, istrinya nggak bisa menemani karena satu dan lain hal, jadi dia di sana itu sendirian, saudaraku. Biayanya sangat besar, dan ketika dokter bilang bahwa kemungkinan sembuhnya kecil, dia merasa bahwa sebentar lagi dia mau mati. Sebentar lagi dia meninggalkan semuanya. Jadi di titik itu dia bilang, begitu dekatnya saya dengan maut gitu. Sehingga seakan-akan itu saya udah nggak punya harapan lagi dan dalam kondisi yang sudah nggak tahu mau apa gitu. Tapi toh karena dia nggak bisa kemana-mana, dia diopname di sana selama 1 bulan lebih. Namun ada satu hal yang aneh terjadi, saudaraku. Minggu-minggu terakhir terjadi perbaikan kondisi, yang mana dokternya sendiri juga agak heran, dan sampai akhirnya kondisinya dianggap sudah cukup baik untuk bisa pulang ke Indonesia. Dengan syarat kawan saya ini harus minum obat selama 4 tahun tanpa henti, baru diobservasi lagi dan bila sudah dianggap baik baru bisa lepas dari obat, saudaraku. Jadi ini kisah beberapa tahun yang silam, dan akhirnya beliau saat ini sudah lepas obat, sudah dalam kondisi yang baik. Dia bilang ini pengalaman yang luar biasa. Saya bisa lolos dari maut.
Nah, saudara, saya beberapa kali berjumpa dengan orang-orang serupa ini, dan saya mendapati bahwa setiap kali seseorang itu mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa dalam hidupnya, termasuk hampir mati, itu biasanya membuat satu perubahan sikap hidup. Biasanya begitu. Ada satu hal yang terjadi di alam pikiran maupun hatinya yang membuat dia, boleh dibilang, memperoleh satu kebijaksanaan baru. Nah, itu mendorong saya untuk menanyakan satu hal sama dia. Saya bilang begini, sekarang engkau ini sembuh sebetulnya bukan karena apa yang dokter buat, kan dokter sebenarnya sudah angkat tangan, tapi karena hal yang lain. Saya bilang, apakah ada sesuatu yang berubah dari hidupmu? Bukan kesehatan tentunya, saya bilang, yang dari hidupmu. Dia bilang, maksudnya apa? Ya, apakah yang kau kejar hari ini? Apa yang kau kejar hari ini? Berbeda nggak dengan sebelum sakit? Jawabannya ini agak sedikit membuat saya agak kecewa, saudaraku. Dia bilang begini, Har, dulu saya ngoyo cari duit, tahu ngoyo ya? Saya habis-habisan untuk cari uang. Tapi setelah saya mengalami ini, saya nggak mau ngoyo lagi. Yang saya mau buat, nikmati saja hidup ini. Terus saya bilang, apa cuma itu? Berubah sampai di situ aja. Ya, jadi saya agak, kok gini sih perubahannya hanya sebatas itu ya. Sampai saya tanya begini, apakah engkau percaya ada kehidupan setelah kematian? Oh enggak, saya enggak percaya. Mati ya sudah selesai. Di situ saya mengerti ya. Jadi batasnya cuma sampai hidup di bumi ini saja. Makanya dia mengejar, ya udahlah, saya nikmati. Saya enggak mau ngoyo lagi, kata dia. Saudara, pertanyaannya begini, hanya untuk itukah Tuhan menciptakan Anda dan saya hidup di muka bumi ini? Yaitu menikmati hidup, atau ya menikmati segala sesuatunya untuk dirimu sendiri? Tentu tidak, bukan? Yesus pernah berkata, ini di Matius 5 ayat 13, tidak usah dibuka, karena ini terlalu sering kita baca ya, jadi saya percaya Anda ingat. Dia bilang begini, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Saudara, garam ini bicara memberi rasa pada sesuatu yang hambar. Garam ini bicara mencegah kebusukan pada makanan, betul? Dan terang bicara keberadaanmu mengusir kegelapan yang ada di sekelilingmu. Betul bukan? Ya. Jadi intinya Yesus mau bilang begini kepada Anda dan saya, bahwa kita ini diciptakan dengan tujuan untuk memberi dampak kepada dunia ini. Untuk memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Oleh hidupmu, orang-orang bisa merasakan kasih Kristus. Itu yang seharusnya terjadi. Oleh hidupmu, hidup orang lain diubahkan. Amin. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Waktu saya renungkan jawaban teman saya, akhirnya saya bisa mengerti juga kenapa dia menjawab seperti itu. Maaf, dia ateis, saudara. Dia nggak kenal Tuhan. Dia nggak kenal kebenaran. Oleh karena itu, dia akan berpikir atau mengejar sesuatu sesuai dengan konsep pikirannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia ada di muka bumi oleh Tuhan untuk sebuah tujuan tertentu yang mulia. Tangkap ini baik-baik, saudaraku. Ya. Bahkan gereja ini, gereja ini tidak menyenangkan hati Tuhan kalau hanya menjadi sebatas tempat ibadah. Gereja ini gagal loh di hadapan Tuhan. Kalau hanya menjadi sebatas tempat ibadah. Tapi manakala gereja ini berdampak kepada kehidupan umatnya, mengubahkan kehidupan umatnya, di titik itulah gereja ini memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, coba senggol sebelah kiri, sebelah kanan. Engkau ditentukan menjadi dampak. Bilang sekali lagi, bukan untuk hidupmu sendiri.
Haleluya. Ya. Waktu saya renungkan hal ini ya, saya bersuka cita karena ada banyak orang diubahkan. Ya. Ada satu orang yang cukup lama ada di gereja ini, cukup lama tuh. Dari dia kecil sampai dia jadi gede, gendut dan besar. Ya. Itu Nando yang ada di belakang tuh. Loh saudara, saya ingat dia waktu Nando yang lama. Tapi saya juga bisa melihat ada perbedaan Nando yang hari ini. Saudara, dulu dia nggak mau tahu orang lain. Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Nggak ada mau pedulinya. Sama orang tua bahkan kadang-kadang kurang hormat loh. Saya lihat sendiri itu. Ya, saya buka aja di sini. Tapi hari ini saudara, dia mau tahu urusan orang lain. Bahkan selagi dia masih bekerja, dia masih mau memberikan waktunya untuk memuridkan orang lain. Mau berkontribusi pada kebutuhan keluarganya, mau menyupport kebutuhan orang tuanya. Inilah yang seharusnya dibuat oleh gereja. Jadi jangan jadikan gereja ini sebagai tempat ibadah, saudaraku. Anda salah. Tapi gereja ini dipakai Tuhan untuk mengubah kehidupan Anda dan saya. 3 hari yang lalu, saya ngobrol dan makan siang dengan Pak Ham ya. Ini bicara membawa dampak ya. Anda kan masih tahu, pasti ingat ya Pak Ham ya, orang Korea yang sering beribadah di tempat ini. Seorang yang punya hati untuk Pulau Sumba, saudaraku. Dan beliau bilang begini, bahwa hari ini gereja yang sudah dibangun di Sumba itu sudah 40 gereja. Artinya apa? Sudah ada 40 desa yang tadinya tidak mengenal Yesus, dimenangkan, lalu mereka memberi desa mereka untuk dibangunkan gereja. 40 desa yang tidak mengenal Allah akhirnya menjadi percaya kepada Kristus oleh karena seorang yang sederhana, suami istri biasa yang sebenarnya nggak punya apa-apa dan nggak ada kepandaian yang terlalu istimewa, nggak ada kok. Tapi karena dia sadar, saya hidup untuk menjadi dampak, 40 desa diubahkan loh. Luar biasa. Dan beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 bulan yang lampau, ada satu gereja dari Korea yang ingin melihat pelayanan beliau di Sumba, datang ke Sumba, dipandu, mereka meninjau desa demi desa yang sudah dimenangkan bagi Kristus. Dan setelah 1 minggu mereka balik ke Korea, apa yang mereka buat saudaraku? Dia bilang begini sama Pak Ham, Pak, saya melihat ada kebutuhan yang sangat besar di sana. Tapi saya juga melihat ada kasih Kristus yang luar biasa. Oleh karena itu, kami, maksudnya gereja di Korea, ingin melakukan satu hal. Apa itu kata Pak Ham? Dia bilang, kami mau membantu gembala yang menggembalakan di desa-desa itu. Coba tampilkan fotonya, ada nggak itu ya? Gembala yang, nah oke. Anda kelihatan? Ini waktu tim kita pernah tahun 2022 ya, berangkat. Ini di sekeliling kita itu para gembala, saudara. Karena Pak Ham ini adalah seorang penginjil. Dia tidak menggembalakan. Ketika dia memenangkan satu desa, dia akan membangun gereja di tempat itu. Lalu dia akan mencari hamba Tuhan yang mau menggembalakan desa itu. Dia cari orang. Karena itu kan orang-orang baru, bahkan baca Alkitab aja belum bisa, saudaraku. Harus ada gembala yang mendewasakan mereka. Dan gembala yang ada ini, itu hidupnya di sana susah, saudaraku. Saya menjadi saksi mata. Sering sekali mereka itu sehari hanya makan 1 kali. Karena memang nggak ada makanan, saudara. Ya, desa-desa yang digembalakan itu desa-desa yang sangat terpencil. Bahkan nggak ada listrik. Jadi gereja di Korea itu bilang kami akan membantu satu gembala setiap bulan 1 juta rupiah. Kita akan galang dana, satu gembala 1 juta rupiah. Ya. Ada 40 gembala dia bilang. Dan dia nggak bilang bahwa 40 ini kita akan support semua, enggak. Dia bilang
kita akan menggalang dana sebisa mungkin, semampu kita. Kalau memang kita mampunya hanya 20, kita bantu 20. Kalau mampunya 25, ya 25 gitu. Tapi ini kita akan lakukan selama 3 tahun penuh. Jadi 3 kali 12 artinya 36 juta untuk 1 orang. Kalau 10 orang aja berapa? 360 juta. Oh, uang yang besar ini, saudaraku. Ya. Dan saudara tahu, ketika beliau bicara itu sama saya menyampaikan ini bukan untuk memegahkan, menyombongkan gereja ini, enggak, saudara. Tapi karena saya sadar bahwa sekalipun gereja kita ini kecil, kita juga harus mau jadi dampak, amin. Sekalipun kecil. Terus saya bilang begini, kalau diizinkan, saya ingin terlibat dalam hal itu. Kita akan kirim juga setiap bulan. Tapi tentunya Pak Hab tahu ya kemampuan gereja kita. Kita akan terlibat sana. Oh, silakan Pak, silakan. Haleluya. Perhatikan saudara. Hidupmu akan menjadi tiada artinya ketika engkau hanya hidup untuk dirimu sendiri. Buat apa? Dan bukan itu yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Karena itulah pagi ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini dirindukan Tuhan untuk menjadi dampak bagi orang-orang sekeliling kita, bahkan bagi dunia. Dan begitu rindunya, ini kerinduan Sang Bapa, supaya Anda dan saya ini bisa menjadi dampak, saudara. Bapak itu tidak hanya mengutus, memberi perintah, tapi juga memperlengkapi supaya kita mampu untuk menjadi dampak. Mari kita lihat firman-Nya ya, Matius 25 ayat 15. Hari ini firman-Nya 1 ayat saja. Matius pasal 25 ayat 15. 15. Oke. Bunyinya begini, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara, ini pun ayat yang terlalu sering kita baca, oleh karena saya nggak akan mengulas terlalu panjang, tapi saya mau bilang begini, melalui ayat ini, Yesus mau berkata kepada Anda dan saya, kita ini masing-masing dikasih talenta. Kita semua, masing-masing diberi talenta. Minimal 1 orang 1 talenta. Untuk apa? Itu sebetulnya diberikan Tuhan kepada Anda dan saya supaya kita mampu menjadi dampak. Talenta ini bicara apa? Talenta ini kita tahu bicara tentang potensi. Amin. Coba katakan potensi. Haleluya. Ini karena terlalu kecil tadinya saya mau tunjukkan, tapi kalau saya begini saudara nggak kelihatan juga. Jadi saya tampilkan aja, tolong gambarnya biji anggur. Ya, ini adalah biji anggur terbaik yang berwarna hijau. Anggur kan ada anggur yang warnanya gelap, ada yang warnanya hijau. Ini yang warna hijau, tapi ini yang terbaik dengan rasa yang paling manis. Saudara tahu anggur yang seperti itu harganya di pasaran berapa? Anggur yang terbaik seperti ini paling murah, 1 kilo 85.000. 1 kilo ya. Ada memang anggur yang harganya sekilo 25.000, tapi kualitasnya beda jauh. Ini salah satu yang terbaik, saudaraku. Saudara, kalau saudara ambil 1 butir saja, saudara sadar nggak di dalam biji anggur yang begitu kecil tersimpan potensi yang luar biasa. Tuhan menaruh potensi yang hebat. Karena ketika biji itu dikembangkan, ditaruh di tanah yang tepat, dia akan menghasilkan ratusan ribu buah anggur. Kalau nggak percaya, nanti saya kasih, tanam di rumah. Ya, beneran ini, pasti ratusan ribu buah. Dan itu kalau dihitung secara uang, itu nilainya luar biasa besar. Demikian pula dengan Anda dan saya, saudara. Sebetulnya engkau ini sudah diberi potensi yang memang secara fisik nggak kelihatan, karena secara fisik yang kelihatan hanya 1 biji yang kecil yang kalaupun kita injak akan segera hancur lenyap.
Tapi sesungguhnya potensi itu ketika dikembangkan menjadi sesuatu yang dahsyat. Dan Tuhan mau potensi itu dipakai supaya kita ini bisa jadi dampak, saudaraku. Dampak yang hebat dan luar biasa. Nah, saya tunjukkan satu foto lagi. Tolong tampilkan foto yang terakhir. Saudara, mungkin saudara mengenal orang ini. Beliau sudah meninggal. Namanya Helen Keller. Ada yang tahu? Saya tahu Helen Sparingga, Pak. Helen Keller enggak tahu ya. Helen Keller ini wanita yang masuk dalam sejarah dunia luar biasa loh. Beliau meninggal di tahun 1968. Siapakah dia? Dia adalah seorang wanita miskin, lahir dari keluarga miskin. Dan pada usia 19 bulan, dia sakit dalam kondisi yang parah. Pada masa itu kedokteran belum maju seperti hari ini. Akibatnya apa? Penyakitnya tidak tertangani dengan baik dan harus berakhir dengan buta dan tuli. Dia tidak lahir buta tuli, tapi pada usia 19 bulan dia menjadi buta dan tuli. Sejak hari itu dia tidak pernah bisa melihat lagi indahnya dunia. Sejak hari itu dia tidak bisa lagi mendengar indahnya musik atau suara sebuah nyanyian. Bahkan suara ibunya sendiri dia tidak bisa mendengarnya lagi. Saudara tahu orang melihat dia apa? Sampah. Tidak ada artinya dan tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Masuk akal juga ya. Tapi saudara tahu sejarah mencatat. Akhirnya Helen Keller dimasukkan sebagai salah satu tokoh dunia. Bahkan dinominasikan menjadi penerima hadiah Nobel dunia. Kenapa? Karena gadis buta dan tuli ini, saudaraku, bisa mengangkat kehidupan dari ribuan bahkan ratusan ribu orang buta dan tuli di seluruh Amerika. Pada masa dia hidup, orang cacat, terutama buta dan tuli, itu tidak diperhatikan oleh negara. Bahkan mereka tidak diberi hak untuk ikut pemilu, karena dianggap tidak mampu, saudaraku. Mereka diabaikan, dianggap seolah-olah tidak ada bagi negara. Tapi Helen Keller memperjuangkan seorang buta dan tuli, memperjuangkan habis-habisan, sehingga akhirnya negara membuat undang-undang baru, di mana orang disabilitas seperti buta dan tuli diberi hak secara penuh, sama seperti orang normal. Wow. Bahkan dia menggalang dana yang sangat besar untuk meningkatkan kehidupan dari para buta dan tuli. Potensi yang luar biasa sudah ditanamkan dalam kehidupan Anda dan saya. Masalahnya, apakah Anda mau mengembangkan potensi itu? Jadi manakala Tuhan meminta kita menjadi dampak, Tuhan nggak sekedar memerintah, saudara. Tuhan itu memberi perlengkapannya. Kalau saya bilang sama anak saya, Yoel, kamu ke Surabaya, belikan barang ini. Saya beli dia uang tiket, uang bensin, uang saku, peta perjalanan, dengan siapa dia harus bertemu, sampai semuanya pasti bisa diselesaikan oleh Yoel dengan baik. Inilah yang dibuat Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya, supaya tujuan Allah tercapai. Oleh karena itu kadang-kadang kita bisa ngerti ya, kalau sampai ada orang Kristen, dari lahir sampai dia meninggal, hidupnya nggak jadi dampak. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Tuhan bilang apa? Itu sama seperti hambaku yang kuberi 1 talenta, lalu dikubur talenta itu, dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan kita tahu, setelah meninggal dia pergi kemana? Dibuangnya ke tempat yang penuh ratap dan kertak gigi, katanya gitu. Haleluya. Saudara, tidak ada yang salah dengan menikmati hidup. Tapi jangan lupa, tujuan utama kita adalah menjadi dampak. Coba katakan sekali lagi, Tuhan mau hidup saya menjadi dampak. Tuhan sudah memperlengkapi saya. Amin. Kunci E.
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi, hidupku Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar musik saja. Bapa, kami berterima kasih untuk rencana yang indah buat setiap kami. Hidup kami menjadi berarti manakala kami hidup menjadi dampak bagi sekeliling kami. Melalui kami orang-orang diubahkan, melalui kami orang-orang mengalami kasih Kristus. Dan Kau sudah memberi kami perlengkapan. Kau memampukan kami, memberi kami potensi yang dahsyat, sehingga kami mampu menjadi dampak, Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Pagi ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Mari sebelum kita menerima perjamuan ini, kita melihat pada kehidupan kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang suci dan akan mendatangkan berkat bagi setiap kita manakala kita menerimanya dalam keadaan yang benar. Oleh karena itu, ambil waktu sejenak. Bilang kau hidup dalam dosa, bertobatlah. Akuilah itu di hadapan Tuhan, sehingga kita layak untuk menerima perjamuan ini. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Silakan para hamba Tuhan membagikan perjamuan. Hidupku menggenapi firman-Mu,
bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat Tuhan, pagi ini mari Roh Kudus pakai terus hidup kami sampai kami menjadi dampak yang maksimal buat sekeliling kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat, silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Nanti para pengerja boleh memberikan form untuk salam perkenalan ya. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu malam pukul 7. Mohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas Alkitab kembali diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam. Dan Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu kesempatan yang begitu berarti hingga kami dapat berhimpun dalam keadaan yang baik di tempat ini. Memuji-Mu, memuliakan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat tuntunan-Mu pagi ini. Makasih Tuhan buat rencana-Mu, buat segala yang Engkau telah atur dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat sebuah tujuan hidup bagi setiap kami yang Engkau singkapkan melalui firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh hidup di dalam tujuan dan rencana Tuhan yang mulia itu. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, pimpin hati dan setiap langkah hidup kami. Makasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi di dalam pengembalaannya
di dalam pelayanannya, hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya untuk memimpin segenap umat-Mu di tempat ini. Para hamba-Mu yang melayani di tempat ini menjadi pribadi yang Kau mau, Tuhan. Kami berdoa untuk istri serta anak-anaknya. Kami berdoa buat segenap umat-Mu GBI Hope, seluruh pelayan Tuhan melayani di tempat ini. Mari terus Engkau berkarya, Tuhan. Tolong setiap kami, Roh Kudus, mampukan kami hidup benar, hidup di jalan-jalan yang Tuhan mau, jadi saksi, jadi terang, jadi berkat untuk kemuliaan nama-Nya. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia. Kami melepas berkat atas Indonesia. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu, Tuhan. Engkau landa negeri ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati pemimpin bangsa ini yang sudah terpilih, Bapak Presiden Prabowo, wakil dan seluruh jajarannya. Kami minta Tuhan, hikmat kebijaksanaan ilahi turun buat mereka semuanya, agar Indonesia ini mengalami damai sejahtera. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat persembahan kami. Kami memberi dengan hati yang penuh sukacita untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.